Sudah sering dikatakan bahwa Natal itu pagan. 25 Desember adalah perayaan Sol Invictus atau Dewa Matahari. Atau Saturnalia, Dewa Pertanian. Atau yang baru lagi dari kain nama, Dionysus atau Dewa Anggur. Apakah kamu juga berpikir seperti ini? Gini loh, saya ambil contoh. Ada sosok bayi ditemukan di depan pintu rumah pada tanggal 17 Agustus. Pemilik rumah mengambil dan mengadopsi jadi anaknya. Karena tidak ada catatan pasti kapan bayi ini lahir, maka pengasuhnya menetapkan tanggal ditemukannya bayi ini, yaitu 17 Agustus, adalah tanggal kelahirannya dan dia diberi nama Agus. Beberapa tahun berlalu, Agus sudah masuk sekolah dan sampailah tanggal 17 Agustus, Agus mengundang teman-teman sekolahnya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Tiba di tempat pesta, ada teman kelasnya yang ribut terus dari awal sampai akhir pestanya. Namanya Abdul. Abdul mengatakan, ini bukan pesta ulang tahun Agus, tapi ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Paul, yang juga teman Agus, dan duduk di sebelahnya Abdul, juga sibuk menjelaskan. Dul, ini perayaan pesta ulang tahun Agus. Abdul masih ribut. Paul, seluruh penduduk Indonesia tahu kalau sudah lebih dari 79 tahun, Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Jadi bukan ulang tahunnya Agus. Paul setengah nggak percaya. Dul, lihat tuh posternya. Itu pakai fotonya Agus. Lihat kuenya. Tertulis, selamat ulang tahun, Agus. Jadi benar, kita ini sedang merayakan ulang tahunnya Agus. Ulang tahun kemerdekaan RI. Agus. RI. Agus. Gimana? Apa pendapat Anda mengenai cerita ini? Kesal nggak sama Abdul? Kalau nggak kesal, saya tahu kenapa. Karena kamu korban pemikiran sempit polemikus Muslim. Para polemikus ini hanya tahu kata atau. Dia tidak tahu kata dan. Dia pikir 17 Agustus adalah perayaan kemerdekaan RI atau ulang tahun Agus. Hanya salah satunya yang benar. Padahal 17 Agustus adalah perayaan kemerdekaan RI dan ulang tahun Agus. Keduanya benar, bisa terjadi di hari yang sama. Dalam cerita Agus, Abdul dan Paul, benar dalam acara tersebut, mereka merayakan hari ulang tahun Agus, bukan kemerdekaan RI, walaupun terjadi di hari yang sama. Kita balik ke Natal. Jika 25 Desember perayaan Sol Invictus, pertanyaannya, mana dekorasi mataharinya? Jika Saturnalia, mana ada perayaan panen atau simbol pertanian? Atau Dionysius, apa yang menggambarkan anggur di hari Natal? Pohon Natal dan Sinterklas gak ada hubungannya dengan 3 dewa di atas. Apalagi Yesus, Maria, Yusuf, orang Majus, Gembala, ini sama sekali gak berhubungan dengan dewa-dewa tadi. Jadi walaupun perayaan dewa-dewa tersebut sama di tanggal 25 Desember, kami yang Kristen tetap merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, sesimpel itu. Jangan berpikir seperti Abdul. Apalagi jika diteliti lebih jauh, malah perayaan pagan ini jatuh di tanggal yang berbeda. Sol Invictus memiliki beberapa catatan yang berbeda. Ada yang mencatat Agustus, ada yang mencatat Oktober, dan ada juga yang mencatat di awal bulan Desember. Saturnalia tercatat dirayakan di tanggal 17, kemudian diperpanjang
17-23 Desember. Saya tambahkan satu lagi, Winter Solstice. Perayaan pagan ini dirayakan pada tanggal 21-23 Desember. Justru ketiga perayaan ini yang digeser menjadi sama dengan tanggal perayaan Natal untuk menyaingi Kristen yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Ibaratnya, karena Agus terkenal, maka perayaan kemerdekaan RI digeser menjadi tanggal yang sama dengan Agus. Atau contoh lain, ada yang membuat perayaan Hari Mualaf Sedunia untuk menyaingi perayaan Natal. Kedengarannya konyol? Pasti. Dan terakhir, perayaan Dionysus, perayaan Dewa Dionysius. Perayaan ini gak punya tanggal tetap karena berdasarkan kalender Athena yang mengikuti siklus bulan. Dibandingkan kalender matahari yang kita gunakan sekarang, tanggalnya akan bergeser terus seperti Imlek dan Idul Fitri juga bergeser setiap tahun. Dan nanti di tahun 2033 diperkirakan Idul Fitri jatuh pada tanggal 23 Desember, sama seperti Saturnalia atau Winter Solstice. Apakah nanti di 2033 Idul Fitri menjadi haram? Apakah nanti di 2033 Idul Fitri jadi pagan? Mari kita tunggu tanggal mainnya. Atau ada opsi yang lebih baik. Mulai sekarang, berhentilah mengira Natal adalah perayaan dewa pagan. Biasakan diri, tahan itu mulut. Redam semua tuduhan berulang ini, sehingga nanti di tahun 2033, semoga orang-orang sudah lupa kalau kalian pernah mengatakan bulan Desember adalah hari raya pagan. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.